Halo semua, perkenalkan nama saya Niketut Prida Mutijaningsih dengan NIM 2508611051. Pada video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai cara penggunaan nasal spray. Yuk kita simak videonya. Apa itu nasal spray? Nasal spray adalah sediaan obat berbentuk cair yang diberikan melalui hidung menggunakan alat semprot khusus. Nasal spray ini berisi larutan obat yang disertai dengan alat semprot. Obat ini bekerja langsung pada rongga hidung sehingga memberikan efek yang lebih cepat pada area yang mengalami gangguan. Nasal spray ini memberikan efek lokal yang lebih cepat reaksinya daripada obat oral. Adapun indikasi atau kegunaan dari nasal spray ini yaitu yang pertama, mengatasi rinitis alergi atau alergi hidung. Yang kedua, mengurangi hidung tersumbat akibat flu atau pilek. Yang ketiga, membantu mengatasi peradangan pada rongga dan sinus. Yang keempat, mengurangi bersin, gatal pada hidung, dan hidung berair. Sediaan nasal spray dapat dibagi menjadi dua jenis kemasan, yaitu yang pertama nasal spray dengan botol semprot biasa atau pump botol. Yang kedua, nasal spray dengan tabung kanister yang ditekankan pada botol pressurized kanister. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan nasal spray dengan tipe botol semprot biasa atau disebut dengan pump botol. Adapun bagian-bagian dari alat nasal spray ini yaitu yang pertama ada penutup botol. Penutup botol berfungsi untuk melindungi pompa penyemprot. Yang kedua, pompa penyemprot. Pompa penyemprot ini memiliki bagian tip pompa semprot dan leher pompa semprot. Pompa penyemprot ini berfungsi sebagai media untuk menyemprotkan larutan obat yang ada dalam botol semprot. Dan yang ketiga ada badan botol. Badan botol ini berfungsi sebagai tempat penampungan kelarutan obat. Sebelum menggunakan nasal spray ini disarankan untuk selalu melakukan cek alat terlebih dahulu dengan tujuan untuk memastikan kondisi alat dapat bekerja dengan baik dan tidak ada sumbatan, sehingga dosis yang dikeluarkan itu akan sesuai. Adapun cara untuk cek alat nasal spray yaitu langkah pertama, sebelum digunakan alat tersebut, kocok botol nasal spray secara perlahan beberapa kali agar isi obat tercampur merata. Langkah kedua, lepaskan penutup pelindung dari ujung semprotan atau tip. Pastikan ujung semprotan dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat sebelum digunakan. Langkah ketiga, pegang botol dalam posisi tegak. Letakkan ibu jari di bagian bawah botol sebagai penyangga, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah berada di kedua sisi leher botol. Langkah keempat, sebelum penggunaan pertama atau bila alat tidak digunakan dalam waktu yang lama, lakukan priming, yaitu dengan cara menekan pompa beberapa kali ke arah udara sehingga keluar semprotan berbentuk kabut halus. Langkah kelima, apabila semprotan yang keluar sudah berupa kabut halus dan merata, berarti nasal spray siap digunakan. Langkah keenam, setiap botol nasal spray memiliki jumlah semprotan tertentu. Jangan gunakan alat setelah mencapai 120 kali semprotan atau sesuai jumlah yang tertera pada kemasan. Karena setelah jumlah tersebut, dosis obat yang keluar mungkin sudah tidak akurat, meskipun masih terdapat cairan dalam botol. Cara penggunaan nasal spray yang benar. Langkah pertama, sebelum menggunakan nasal spray, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu, bersihkan hidung dengan mengeluarkan lendir secara perlahan agar obat dapat mencapai rongga hidung dengan lebih optimal. Langkah kedua, kocok botol nasal spray secara perlahan beberapa kali. Langkah ini bertujuan agar obat tercampur merata sehingga dosis yang disemprotkan sesuai. Langkah ketiga, tutup salah satu lubang hidung menggunakan jari. Kemudian, miringkan kepala sedikit ke depan. Posisi ini membantu obat tetap berada di rongga hidung dan tidak langsung mengalir ke tenggorokan. Langkah keempat, masukkan ujung atau tip nasal spray sekitar 0,5 hingga 1 cm ke dalam lubang hidung. Jangan memasukkan ujung semprotan terlalu dalam agar tetap nyaman dan menghindari iritasi. Langkah kelima, pastikan ujung semprotan tidak diarahkan ke septum atau sekat hidung. Arahkan semprotan sedikit ke sisi luar rongga hidung agar obat tersebar dengan baik dan mengurangi risiko iritasi maupun mimisan. Langkah keenam, pertahankan posisi botol tetap tegak. Kemudian, tekan pompa satu kali sambil menarik napas secara perlahan melalui hidung. Hindari menarik napas terlalu kuat agar obat tidak langsung masuk ke tenggorokan. Langkah ketujuh, apabila obat digunakan pada kedua lubang hidung, ulangi langkah ketiga hingga langkah keenam pada lubang hidung sebelahnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Langkah kedelapan, setelah selesai digunakan, bersihkan ujung semprotan menggunakan tisu yang bersih dan kering. Selanjutnya, pasang kembali penutup botol agar tetap bersih dan terlindung dari kontaminasi. Langkah ke-9, apabila nasal spray tidak digunakan selama 14 hari atau lebih, lakukan pemeriksaan kembali dengan menyemprotkan obat hingga terbentuk kabut halus sebelum digunakan. Jika semprotan belum keluar dengan baik, bersihkan ujung semprotan terlebih dahulu sesuai penunjuk penggunaan.
Sediaan botol nasal spray ini dapat dibersihkan setiap 1 minggu sekali dengan cara langkah pertama, lepaskan penutup botol terlebih dahulu, kemudian lepaskan pompa penyemprot dari botol secara perlahan dan hati-hati agar tidak merusak komponen alat. Langkah kedua, cuci penutup dan pompa penyemprot itu menggunakan air hangat yang mengalir hingga bersih. Pastikan tidak ada sisa obat atau kotoran yang menempel pada bagian tersebut. Langkah ketiga, setelah dicuci, keringkan seluruh bagian hingga benar-benar kering. Kemudian, pasang kembali pompa penyemprot dan penutup pada botol. Sebelum digunakan kembali, lakukan 1 kali semprotan ke udara untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Yang wajib kalian perhatikan pada penggunaan nasal spray yaitu yang pertama ada jangan menerima nasal spray dengan kemasan yang penyok atau rusak. Yang kedua, setelah kemasan nasal spray dibuka atau sudah digunakan, masa simpan nasal spray tersebut kurang lebih 3 bulan atau sesuai dengan etiket yang tertera pada pabrik. Yang ketiga, simpan nasal spray pada suhu ruang dan jauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Yang keempat, jika keluhan memburuk atau tidak kunjung membaik, segera kembali kontrol dengan dokter. Yang kelima, nasal spray ini tidak disarankan untuk sharing use atau digunakan bersama pasien lain. Sekian dari saya mengenai video edukasi cara penggunaan nasal spray. Terima kasih.